Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadib Ahmad Ramadan dari Fakultas atau Prodi Ilmu Hadis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Studi Al-Quran juga disebut dengan istilah ulumul Quran secara etimologi. Ulum Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak dari al-alim yang berarti ilmu, maka ulum berarti ilmu-ilmu. Secara bahasa, kata ulumul Quran dapat diartikan kepada ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sampai kepada kita secara mutawatir. Ulumul Quran secara istilah bermakna segala ilmu yang membahas kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan turun, bacaan, kemukjizatan, dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada ruang lingkup kajian ulumul Quran. Ulumul Al-Quran mencangkup bahasan yang sangat luas, antara lain nuzulul Quran, asbabul nuzul, Quran ilmu an-nas wal al-maksud, dan ilmu wats as-sufur, serta masih banyak yang lainnya. Ulum Al-Quran terdiri dari 6 hal pokok berikut, yaitu persoalan turunnya Al-Quran, persoalan sanad, persoalan qiraat, persoalan kata-kata Al-Quran, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpanduan dengan kata-kata Al-Quran. Terus ada pula cabang-cabang atau pokok bahasan ulumul Quran. Di antara sekian banyak cabang ulumul Quran yang terdapat 17 cabang, diantaranya yang paling penting adalah ilmu mawatin an-nuzul, ilmu tawarik an-nuzul, ilmu asbabun an-nuzul, ilmu qiraah, ilmu tajwid, ilmu gharib Al-Quran. Terus ada juga ilmu i'rab Al-Quran, ilmu ujuh wan nazair, ilmu ma'rifah al-Muhammad musyaqib, dan ada pula sejarah dan perkembangan studi Al-Quran. Satu, yaitu pada zaman masa Rasulullah SAW. Awal ulumul Quran pada masa ini, para sahabat mengenal berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti asbabun nuzul. Terus ada pula Makki Madani dan Naksi Maksud. Terus pada masa Khalifatul Rasyidin, tahapan perkembangan awal embrio ulumul Al-Quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagaimana berikut, yaitu Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama dipraskai oleh Umar bin Khattab dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Yang kedua, di kekhalifahan Utsman dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan mushaf itu disebut dengan mushaf imam. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasumul Utsmani, yaitu dinisabkan kepada sahabat Utsman dan dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmil Quran. Ada pula kekhalifahan Ali dengan kebijakan perintah kepada Abu Aswad Ad-Duli meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu i'rabil Quran. Ada juga di masa sahabat dan tabi'in. Para sahabat senantiasanya melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in.
Ada pula masa pembukuan atau tadwin. Perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran adalah masa pembukuan, yang juga melewati beberapa perkembangan sebagai berikut, yaitu ada 3 ya. 1. Pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat hadis sahabat dan tabi'in. Yang kedua, pembukaan tafsir berdasarkan susunan ayat. Yang ketiga, munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran setelah tafsir. Terus ada pula masa kontemporer. Sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan ulumul Al-Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana pula yang kembali kepada menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.